Baik, sekarang kita akan masuk ke slide ketiga, yaitu using break and continue statement. Oke, baik, kita di sini akan menggunakan atau belajar menggunakan pernyataan break dan continue. Sebenarnya, pernyataan break dan continue ini pernah kita pelajari ya, khususnya break, pernah kita pelajari pada kondisi sebelumnya, if pada bagian switch ya. Jadi switch itu membutuhkan break, karena jika tidak break, dia akan menampilkan semua isi dari case-nya. Kita butuh break. Nah, di sini pada for ada tambahan continue. Mari kita lihat. Pelajaran ini akan membahas tujuan menggunakan pernyataan break untuk keluar dari loop, menggunakan pernyataan continue untuk melewati bagian dari loop, dan menjelaskan kebutuhan komentar loop. Kita lihat yang pertama, yaitu menggunakan pernyataan break di loop. Nah, kembali lagi ke misi kita. Mari pertimbangkan skenario lain untuk misi ini. Saat kapal ruang angkasa berputar di sekitar Saturnus dan mengambil foto, lengan robot atau kamera patah. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Jika Anda akan menulis program Java, konstruk mana yang akan Anda gunakan? Mari kita lihat apakah Java mempunyai pernyataan yang memungkinkan Anda untuk mengakhiri loop dengan segera. Bagaimana Anda keluar dari loop lebih awal? Satu-satunya cara untuk keluar dari loop adalah dengan mengatur kondisi loop untuk bernilai false. Akan tetapi, seringkali lebih mudah untuk menghentikan loop lebih awal jika beberapa kondisi terpenuhi. Dalam kasus seperti ini, melanjutkan loop akan membuang waktu prosesor. Jadi kadang-kadang kita loop itu nggak perlu ngulang sampai akhir ya. Misalnya kita ingin metode searching. Kita ingin mencari angka dari 1 sampai 1000, yaitu angka 5. Maka dia ngulang 1 sampai 5 saja, udah ketemu. Nggak perlu dia ngulang sampai 1000. Nah, maka dengan kasus seperti ini, kita bisa menggunakan pernyataan break atau pernyataan continue. Oke, menggunakan break dalam loop, yaitu apabila pernyataan break dijalankan dalam loop, pernyataan loop akan segera dihentikan. Program akan terus berjalan dengan pernyataan setelah pernyataan loop, yaitu sintaksnya dengan menggunakan kata-kata break dan titik koma. Misalnya, saat kita melakukan perulangan while kondisinya terpenuhi, kemudian statementnya apa, 1, 2, 3, 4, maka jika setelah statement kedua kita tulis break, maka dia akan lompat keluar, ya keluar dari kurung kurawal ini, keluar dari statement while, kemudian dia keluar untuk melanjutkan kode di baris berikutnya, gitu ya. Tetapi dia tidak akan menjalankan kode ini, walaupun sebenarnya kode ini bernilai atau berkondisi true. Tapi karena di sini udah ketemu di statement 2, maka dia bisa break untuk pindah ke luar statement. Menggunakan break dalam while, contohnya misalnya kita ingin mendapatkan output 0123, ya di sini lihat ya, kita punya sebuah nilai awal I sama dengan 0. Jadi selama I lebih kecil dari 10, dia akan menampilkan I. T ini artinya tab ya, dia akan berjarak. Jadi T ini artinya tab untuk berjarak. I++, dia akan increment, dia akan menambahkan lagi 0, 1. Ya, apakah 1 kecil dari 10? Ya, jika I itu nilainya 4, maka dia keluar, break. Dia keluar. Jadi dia nggak akan meneruskan increment-nya. Sampai ketemu angka 4 saja, selesai. Ya, maka output-nya adalah 0, 1, 2, 3. 4-nya nggak ada. Oke, karena dia langsung keluar ya, nggak dicetak. Nggak dibalikin lagi ke atas. Dia langsung break sampai sini. Ketemu 4 aja, udah langsung selesai. Kemudian menggunakan break dalam loop for. Mari tulis sebuah program untuk menunjukkan pernyataan break dalam sebuah loop for. Program harus membaca 10 angka dari konsol, kemudian menghitung jumlah angka yang dimasukkan pengguna. Jika pengguna memasukkan 999, maka hentikan loop berapapun jumlah nilai penghitung loopnya, dan tanpa penambahan ke jumlah. Karena bagaimana? Ya, pertama kita pakai scanner.
Kemudian kita tampung di 6 input sama dengan 10, input 0, sum 0, dan stop loop nilainya 99. Oke, dia akan meminta user masukkan, enter 10 number, ya. Jadi nilainya adalah, nilai awalnya adalah 0. Jika i lebih kecil dari nilai yang diinputkan, maka dia akan increment input, ya ini menerima input dari user. Kemudian jika inputnya itu sama dengan stop loop, ya stop loop ini 9, maka dia akan break. Jadi kalau yang di inputnya itu 99, maka dia berhenti. Kemudian else, selain itu dia sum inputnya. Jadi dia akan menjumlahkan berapa yang akan diinput yang ada di sini. Baru dia menunjukkan hasilnya adalah the sum of numbers, adalah nilai yang dimasukkan tadi. Kemudian misi ke cincin Saturnus menerapkan kondisi. Mari gunakan pernyataan while dan break untuk menerapkan kondisi yang diterapkan di awal pelajaran. Di sini kita punya variabel this travel yang tipenya long, nilainya 0, kemudian mean distance juga long, ya isinya ini 50 juta, ya 50 juta. While this travel lebih besar dari mean distance, maka snap plus plus. Oke, snap ini artinya dia menambahkan, ya snap plus plus. Kemudian kamera sebenarnya broken, karena dia kameranya rusak, dia break. Oke, kalau tidak, maka kalau kamera nggak broken, maka dia rotate atau putar. Seperti itu. Jadi ini sebuah metode, ya. Nah, ini kan kita menganggap saja begitu, ya. Metodenya nggak ada. Kalau ini kalian copy, jalankan, ini nggak jalan karena metode ini nggak ada. Berikutnya latihan 1, import dan buka proyek break continue example. Teliti compute sum.java. Terapkan hal-hal berikut. Terima 10 angka dari pengguna, komputasikan jumlah angka yang dimasukkan. Bila 0 dimasukkan, program harus keluar dan menampilkan jumlah angka. Nah, ini sebenarnya modifikasi saja dari program ini, ya. Nah, saya nggak perlu cobakan lagi, tapi saya minta kalian yang mencobanya. Jadi, seperti biasa, ada di sini filenya. Silakan download dan kalian kerjakan. Berikutnya yang kedua, yaitu pernyataan continue. Jadi, misi cincin ke Saturnus ini adalah saat kapal ruang angkasa berputar di sekitar Saturnus dan mengambil foto di cincin Saturnus. Jika daya pandang 0, jangan ambil foto. Jika tidak, lanjutkan mengambil fotonya. Jadi ada kondisi, kalau nggak nampak atau jarak pandangnya 0, maka jangan ambil foto. Percuma saja kan? Tapi kalau tidak, maka ambil foto. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, mari kita lihat bagaimana kita menggunakannya. Nah, terkadang Anda mungkin ingin melewati pengulangan saat ini dalam loop dan tidak ingin menghentikan loop itu sendiri. Anda dapat menggunakan pernyataan continue untuk melewati pengulangan saat ini dalam loop, yang artinya sisa isi loop dilewati ke akhir loop. Namun ini tidak mengakhiri loop. Nah, saat program mencapai akhir loop, program akan kembali menguji kondisi keberlanjutan loop. Nah, gimana? Kita lihat, ya. Misalnya dia ada statement 1, 2, 3, 4, ya kita terus continue di sini, maka continue ini dia akan kembali ke atas dan dia akan tetap akan menampilkan ini nantinya, ya. Nah, contoh begini nih, ya, contoh begini. Jadi i sama dengan 0, i kecil 10, continue i plus plus, maka dia akan terus menambahkan. Jadi kontrol diteruskan ke kondisi loop, perintah ini lewati ke pengulangan saat ini saja, tapi dia tetap dijalankan. Nah, contoh begini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya hilang, 7, 8, 9. Kenapa hilang? Kita lihat. Nah, output tidak memiliki 4, ya 1, 2, 3, 4 nggak punya, ya. Nah, karena pernyataan continue eksekusi loop dilewati saat menghitung loop adalah 4. Contoh, for nilai awalnya 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus. Jika i sama dengan 4, maka continue. Ya, kalau break dia keluar, kalau continue dia balik ke atas lagi.
Nah, tapi yang 4 ini nggak akan muncul nih. Ya, karena apa? Karena dia dilewati. Nah, mari tulis program menggunakan loop while dan pendataan continue. Nah, program harus menghitung jumlah angka antara 1 dan 99 dengan menggunakan loop while. Jika angka dikalikan 10, pengulangan saat ini harus dilewati dan angka tidak boleh ditambahkan ke jumlah. Kemudian kita nampilkan jumlahnya ke konsol. Gimana caranya? Yang pertama, kita buat counternya. Ini nilai penaiknya 0, sumnya ini jumlahnya 0. Selama counternya di bawah dari 100, maka counter plus plus. If ya, if counter mod 10 sama dengan 0, continue. Ya, mod 10 ini kan artinya dia apa namanya? Mod 10 ya, bagi 10 ya. Sisa hasil bagi. Kalau sama dengan 0, maka di continue, balik ke atas lagi. Else sum sama dengan sum tambah counter. If kemudian sum out print line, nah jumlahkan hasilnya. Kemudian mari gunakan beberapa loop while dan pernyataan continue untuk menetapkan kondisi yang ditentukan di awal topik ini. Kan ini juga tadi sama ya. Long dist travel sama dengan 0, long mean distance sama dengan 50 juta. While dist travel lebih besar dari mean distance, maka if possibility sama dengan 0, continue. Ya, jadi jangan ambil dulu kan. Jadi jika visibility sama dengan 0, jangan ambil dulu. Ya, berarti ke atas. Ya, kalau sudah dapat visibility-nya, maka baru snap atau ambil foto. Gitu. Ya, bukan break ya. Kalau break dia selesai. Tapi kalau continue, dia ini nggak dijalankan, ya, tapi dia balik lagi untuk melihat cek kondisi di atasnya. Gitu. Sampai ke sini kita temuin lagi, ini nggak jalankan, dia pindah ke atasnya lagi. Kemudian ke sini. Ya. Nah, latihan 2 juga sama. Saya minta kalian untuk download file. Kemudian kalian ikutin ya. Program ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan char W dalam string. Modifikasi program menjadi mengatasi kesalahan sintaks dan mencetak jumlah char W-nya. Output yang diharapkan adalah W sama dengan 3. Yo, minta kalian kerjakan ya. Ini kerjakan. Latihan 3 juga import dan buka project break continue example. Teliti break continue.java, modifikasi program dengan menggunakan pernyataan break dan continue. Jika angka genap, angka tidak akan dicetak. Eksekusi loop harus dihentikan saat nilai penghitungan loop adalah 7. Nah, ini juga kalian kerjakan. Nah, yang terakhir adalah menulis komentar loop. Menulis komentar loop adalah praktik yang baik untuk menambahkan komentar yang tepat ke loop atau kode cenderung membingungkan saat dilihat dan Anda tidak akan dapat memahami logika dengan begitu mudahnya. Akan membantu ya jika memahami variabel loop yang digunakan dan tujuannya, bagaimana logika loopnya, jumlah pengulangannya, dan eksekusi pernyataan dalam loop bergantung pada kondisi maupun kriteria maupun keduanya. Nah, contohnya seperti ini, kita berikan dia komentar ya, this loop is executed 10 times. Nah, ini kita bilang sama programmer yang akan membaca kode kita, ini kita akan mengulang sebanyak 10 kali. Jika if the number is even, jika numbernya even, kenapa ganjil ya? Even itu kayaknya genap ya, even itu genap, odd itu ganjil ya. Even itu genap, skip the remaining count and restart the loop. Nah, jika dia genap, maka skip dan kembali ke atas. Nah, the number was odd. Jadi odd ini adalah ganjil ya. Nah, kalian juga import dan buka proyek break continue example seperti di vSource. Program ini menemukan seluruh pembagi angka. Nah, kita coba juga ini ya, yaitu modifikasi program agar menyertakan komentar untuk loop mengenai apa variabel loop yang digunakan, apa logika loopnya, kemudian jumlah pengulangannya berapa, kondisi yang digunakan, dan alur kontrol dalam loopnya. Oke, mudah saja, ada 4 latihan yang perlu kalian kerjakan. Ya. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman kepada kalian. Ya, ingat mempelajari Java atau mempelajari sebuah bahasa pemrograman harus dicoba, harus banyak-banyak latihan. Jadi saya minta kalian untuk mencoba beberapa
kode program yang ada di sini ya dan mengerjakan latihan yang ada. Baik, selamat mengerjakan dan salam semangat